Ya, saya ingin kembali ke kuasa hukum, Bang. Tadi kan ini Mbak Adi sempat mengatakan bahwa kemungkinan ya mungkin ada saja rekan kerjanya juga mendapatkan perlakuan serupa dengan Mbak Ade. Nah, itu bisa dipastikan tidak ada atau tidaknya? Dan apa yang mereka alami pada saat itu, Bang? Kalau mereka malas untuk atau mereka tidak mau untuk membuka persoalan ini ke muka hukum? Ya nanti kami kembalikan lagi ke penyidik, pihak kepolisian untuk dapat mengembangkan perkara ini karena menurut pengakuan dari klien kami sebetulnya bukan lagi rahasia umum di perusahaan tersebut seperti itu dan oknumnya pun itu aja. Artinya diindikasikan sejak awal perekrutan pun sudah ada. Artinya sudah terlintas adanya good looking, standarnya seperti ini. Jadi kan ini sebetulnya indikasi ini sudah ada dan sesama teman di sana sebetulnya udah bukan rahasia lagi. Oh begini akibatnya seperti ini. Itu sudah bukan rahasia lagi. Oke, Mas Wahyu, apa yang kemudian menjadi target nih dari tim kuasa hukum terhadap pelaku dan juga pada korban? Apa yang kemudian diinginkan untuk korban? Apakah kembali bekerja lagi? Untuk pelaku apakah memang harus ditindak, ditangkap dan lain sebagainya? Kalau untuk korban sudah trauma ya, artinya kecil kemungkinan untuk mau bekerja kembali karena udah trauma dan berat lah untuk bekerja kembali. Untuk pelaku ya secara khusus ya setidak-tidaknya ya mengalir saja berdasarkan hasil dugaan tersebut, apakah terbukti tidaknya. Baik. Secara umum kami ingin ada efek jera selain kepada pelaku juga kepada para oknum perusahaan-perusahaan tersebut, yang lainnya maksudnya. Oke, baik. Nah, sebelum ke Bang Reza untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dan juga bagaimana analisis dari LPSK, kemudian juga Prof. Muzakir tadi, kita akan simak dulu, Bang Reza, informasi yang akan disampaikan oleh rekan kami, ada Suryo dari Bekasi. Kita akan menanyakan bagaimana proses hukum yang berjalan saat ini di sana terkait dengan dugaan pelecehan seksual diterima oleh seorang karyawan kontrak di Bekasi, Jawa Barat. Silakan, Suryo. Ya, terima kasih Alfa. Saat ini saya berada di halaman Polres Metro Bekasi, Jawa Barat. Informasi yang viral di media sosial terkait karyawati kontrak jadi syarat staycation oleh atasannya ini. Korban sudah melakukan pelaporan terhadap kasusnya di Polres Metro Bekasi. Dari hasil laporan, polisi melakukan penyelidikan dan akan memanggil 2 saksi pada hari Kamis, dan nantinya setelah saksi dilakukan pemanggilan, nanti berlanjut ke terduga pelaku untuk klarifikasi terkait laporan yang dilakukan korban Ade. Begitu, Alfat. Rencana pemanggilannya, Suryo? Pemanggilan saksi rencana akan dilaporkan Polres Metro Bekasi pada hari Sabtu esok, begitu, Alfat. Baik, nanti kita akan pantau bagaimana jalannya pemeriksaan. Saya ingin kembali ke sebelum Mas Reza ya, saya ingin kembali ke Ade. Mungkin bisa dioperkan mic-nya Mas Wahyu kepada Ade. Mbak Ade, dari analisa Anda mungkin, apa yang membuat korban atau pelaku, maksud saya, apa yang membuat pelaku berani melakukan aksinya terhadap Anda dan sejumlah rekan Anda tadi katakan melakukan aksi itu kepada Anda berulang kali? Mbak Ade, bisa dengar suara saya? Tahu. Halo, Mbak Ade, kalau menurut Mbak Ade kenapa terduga pelaku ini berani mencoba menggoda Mbak Ade dan juga rekan-rekan kerja Mbak Ade demi untuk mempertahankan kontrak menggunakan iming-iming perpanjang kontrak? Kekuasaan. Baik, tampaknya kita sambil menunggu suara. Ya, silakan Mbak Ade. Karena ya mungkin dia punya kekuasaan di situ. Oke. Jadi berani. Oke, baik.
nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Saya ingin ke Mas Reza sebelum ke narasumber yang lain. Mas Reza, kalau melihat hal-hal yang kita dengar simak sepanjang diskusi singkat ini, kira-kira apakah memang nanti pelaku ini bisa dihukum dan Mbak Ade ini punya peluang untuk kembali bisa bekerja seperti yang mungkin diharapkan oleh dia? Seban kali bicara tentang kasus pidana, terlebih pidana yang menurut saya serius, kejahatan seksual menurut saya adalah pidana serius, saya selalu punya 3 semangat. Pertama, bagaimana agar pelaku itu dihukum berat. Dan karena undang-undang tindak pidana penghapusan kekerasan seksual juga memberikan adanya rehabilitasi dan sejenisnya, maka sudah barang tentu pelaku sekiranya divonis bersalah harus dapat hukuman dan juga dapat pengobatan, dapat rehabilitasi. Demikianlah bagi korban. Kalau memang korban positif dinyatakan oleh majelis hakim nanti adalah korban, tidak hanya dia berhak atas hukuman setimpal bagi pelaku, tapi juga korban harus dipulihkan hak-haknya, termasuk hak berupa restitusi bahkan kompensasi, ganti rugi dari pelaku maupun ganti rugi dari negara. Dan yang ketiga, bagaimana kemudian perbincangan ini bisa konstruktif bagi otoritas penegakan hukum. Karena mereka sekali lagi harus bekerja semata-mata berdasarkan pembuktian, bukan berdasarkan narasi yang viral, bukan berdasarkan perdebatan di media sosial, tapi semata-mata pembuktian. Harus saya katakan, salah satu latar belakang mengapa undang-undang TPKS diluncurkan adalah karena ini merupakan pidana yang serius dan pada saat yang sama diakui betapa kompleksnya penanganan kasus-kasus kejahatan seksual. Dengan situasi semacam itu maka sudah dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang lebih progresif agar kemudian seandainya proses litigasi tidak bisa berjalan sebagaimana diharapkan, ada proses non-litigasi yang bisa ditegakkan. Oke. Baik, terima kasih Bang Reza sudah kasih. bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih juga sejumlah narasumber kami, ada Pak Mendeger dan juga Prof. Muzakir, Mbak Ade dan juga Mas Wahyu sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, Assalamualaikum. Baik, pemirsa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menduga ada keterlibatan pihak lain dalam kasus penembakan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kami akan informasikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.